yang saya tangkap itu memang kalau kita ini kan bisa bekerja malam, pagi juga sudah mulai kerja lagi gitu ya. Malam nge-Zoom sampai jam 10, 11 begitu ya. Tetapi mungkin tidak bisa dengan kementerian lembaga yang lain, apalagi saling keterkaitan antar lembaga begitu. Ya bisanya memang di di rapat yang sudah diagendakan begitu. Jadi kalaupun dioyak-oyak, apa dikejar-kejar gitu ya, itu pun juga nanti tidak akan jalan. Ya memang beda anu struktural dengan kita yang fungsional ini saya beranggapan begitu ya. Kita bisa nge-Zoom, bisa kuliah malam-malam gitu, tapi tidak untuk kementerian yang lain. Tapi maka sebaiknya kita memang menunggu yang hasil yang besok setelah disosialisasikan, kemudian sudah setuju semua, baru kita mulai bergerak. Tapi ya tidak ada salahnya sih kalau kita sudah membuat apa poin-poin ya, pointer-pointer yang akan kita susun nanti ke depannya gitu ya. Gitu aja Bu Happy dan Bapak Ibu semuanya. Nanti saya mengikut aja karena ini kebetulan teman yang menjadi PIC di geospasial ini besok akan ada akreditasi ya, Senin Selasa itu ada akreditasi. Jadi saya menggantikan dulu selama beliau persiapan untuk akreditasi. Saya di saya benarnya di manajemen risiko dan kebencanaan di Pokja MRK. Gitu. Itu aja pendapat monggo yang lain. Terima kasih Ya, Bu Ebi. terima kasih Pak Surja. Nggih, betul-betul sekali memang juga berbeda ya secara ininya ya. Kalau di kementerian lembaga kan memang terhierarki ya, jadi juga harus dipatuhi. Struktur organisasi itu juga harus dipatuhi begitu. Ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang Baik, mau terima kasih Bu ditanyakan? Ebi. Ya, Pak Rusdi, silakan. Ah, ah, saya justru saya lihat nih kayaknya walaupun kita tunggu juga datanya itu juga nunggu bulan depan kalau arahnya pun juga on the track ya sama aja kalau masih pakai data modeling seluruh Indonesia Inar itu juga sama gitu jadinya. Nah, kalau boleh saya share nih boleh saya share? Boleh, boleh, boleh Pak Rusdi, silakan. Eh, nah, bahkan kami baru dapat itu petanya ada yang seperti ini. Ini kan kurang masih kurang lah kalau bahasanya kan gimana kita hasilkan kemudian coba udah jadi ini. Oke, kemudian coba saya share lagi yang coba pernah kita lakukan. Hmm, nih. Ini kalau yang kami coba analisis yang warna merah dengan yang dari BRIN memang ada beda. Tapi karena sama-sama spasial masih bisa kita di mana titik temunya dan di mana yang nggak tercover. Ini bukan data model, data yang existing. Data existing aja kita belum dapatkan sampai saat ini yang resminya yang mana. Masih kita pakai pemodelan. Oh, udah kejadian masih kita model-model. Oke, kami cek ke satu titik yang kami diminta tolong. Ini contohnya ini adalah saya zoom. Itu kalau lihat sungainya, ini sungainya jauh dari yang aslinya. Ini yang sekarang sungai yang kami track adalah yang warna merah. Sebelumnya jauh itu dari yang garis merah. Nah, kemudian yang digunakan oleh masyarakat sekarang adalah yang seperti ini. Bahkan ada di dalam sungai jalannya. Kan nggak memungkinkan lagi. Nah, kemudian kita coba buat buffer dari sungai existing dan Sungai dibantu apa Pak Rusdi? Mohon izin. ya, ya. Sungai apa Pak Rusdi? Sungai di yang menuju ke Salasirung pusatnya ke Danau Laut Tawar. Sangan, Pak. Nah, Bukan. nah, ini. Kemudian dibantu oleh, bukan dibantu, memang pekerjaan utama adalah mengatur realignment jalan. Jadi yang paling mendekati aja lah dia diambil yang birunya. Nah, dari yang dasar jalan pertama itu adalah yang dekat dengan sungai. Yang seperti yang warna
warna dekat dengan warna merah. Sedangkan warna merah sekarang sudah jadi sungai semua. Jadi kami buffer 50, 50, 50. Nah, ini kalau kita lihat ke dalam data dampak senyar atau dampak hidrometeorologi, nggak masuk. Tapi masyarakatnya nggak ada listrik dan nggak ada sinyal di ujung jalan nih, di kecamatan di sini. Nah, kalau kita lihat, kalau kita zoom, nggak masuk dia. Itu yang versi kami yang lebih besar, itu kami pakai yang 4,7. Konon lagi, kalau kita pakai yang 1:50.000, bisa aja satu pun nggak masuk nanti. Jadi harus ada yang menyampaikan ke pusat itu bahwasanya datanya kan tinggal di order sekarang. Nah, kalau dam misalnya tinggal di order yang 1 meter. Nanti kalau ada yang pendetilan, silakan. Misal kita dapat konsorsium dari mana, pendanaan ya kita detilkan di lokasi. Tapi minimal dasar bergeraknya bukan dari yang luas, kemudian jadi datanya nggak detil gitu. Skalanya project, tapi kita memakai yang itu. Nanti kalaulah kita misalnya menjadi masalah hukum. Oke, dari mana kamu dapatkan misalnya ini layak dibantu di sini? Ini masuk dalam kawasan dampak. Begitu kita overlay nggak masuk dia. Kita mau bilang apa coba? Nah, mau kita edit belakangannya, kita edit lagi gitu. Nah, jadi kalau saya lihat nih sekarang nih, karena arah menuju datanya ini yang resminya mana, kemudian boleh hendak kita koreksi gitu. Jadi jangan dikunci. Kalau saran saya, betul lah awal-awal mungkin tidak tepat, tapi kita buat versi-versi, naik versi kedua, versi 3, versi keempat. Nah, kalau universitas, hampir semua universitas mampulah memodelkan, tapi source datanya kan yang paling penting ininya. Nah, dari saya itu, saya khawatir ini akan kita pun juga tidak tahu mau bergerak mana karena source-nya nggak ada. Kemudian ya kadang-kadang tidak berjalan seperti adanya arahnya yang dikehendaki spasial. Baik, dari saya itu Bu Happy, mungkin narasi saya tidak terlalu bagus, tapi saya melihat arahnya, source-nya itu malah entah kemana-mana tuh. Bahkan Iya. sangat tidak detail gitu. Terima kasih Pak Rusdi. Pak Rusdi tadi yang tadi sungainya itu benar-benar sudah berbelok-belok gitu ya. Ya. Ini kan sudah berbelok-belok. Mohon izin nanti kami minta ya. Mungkin sudah di layout saja juga boleh. Oh iya, Terserah Pak Rusdi. nanti saya kasih nomor apa namanya tim leadernya, ada Prof Sofian yang bidang transportasi. Saya ikut, boleh. Atau Prof Sugiarto, nanti saya kirim nomornya. Kebetulan juga menjadi bidangnya transportasi Pogjanya. Jadi saya diminta gabung dengan mereka untuk ini karena permintaan Pak Bupati kemarin, makanya kita cepat proseskan itu supaya bisa lewat. Boleh, Bu. Ya. Terima kasih Baik, Bu. Pak. Dari saya itu aja, Bu. Ya, terima kasih Pak Rusdi. Kemudian dari Bapak Ibu yang lain, bagaimana mungkin apakah memungkinkan gitu ya? Tadi sudah disampaikan Pak Surja sambil kita menunggu arahan gitu ya. Apakah memungkinkan kita misalnya membuat tim-tim dulu kah? Karena mungkin nanti beda kabupaten kota memang beda gitu ya. Tapi karena pastinya Bapak Ibu juga kita semua sudah bergerak di darurat yang kemarin gitu ya, sehingga sudah ada pengalaman-pengalaman di lapangan, sudah mengerti betul karakteristik wilayah lapangannya kemarin gitu kan. Ya, misalnya dilanjut eh, memungkinkan, walaupun nanti kita lihat lagi bersama-sama. Apakah kita coba seperti itu, Bapak Ibu? Ya, oke, Bu. Boleh. Pak Guru, Pak Guru mau ada yang disampaikan, Pak Guru Samudra mungkin? Iya, Bu Evi, setuju. Bapak Ibu yang lain
Bu Rianti nih Bu, silakan Bu. Dan tim mungkin. Iya, setuju aja, Bu. Ya. Seperti yang disampaikan ya, jadi memang saya mungkin tidak terlalu rajin selalu mengikuti koordinasi-koordinasi Bu Epi, tapi memang yang dengan Bappenas ya, yang kemudian sosialisasi ZRB ke kabupaten kota, kebetulan saya mengikuti cukup penuh. Jadi saya paham kekhawatiran tim ini ya gitu, karena memang dari ZRB-nya aja ternyata kan kalau yang saya tangkap ya, kemudian itu juga masih belum apa bahasa yang paling baik ya, masih belum sesuai dengan yang ada di teman-teman di kabupaten kota gitu. Nah, cuman saya ikut aja Bu Happy kalau kami, saya mungkin mewakili tim ITB ya. Pembagian yang tadi Bu Happy sempat sampaikan di awal, menurut saya itu sangat baik supaya nanti juga tim kita kan ini akan dibagi ke tim-tim kecil lagi mungkin Iya, begitu ya. iya. Nah, itu tuh ya karena kalau semuanya mengerjakan hal yang sama rasanya mungkin kita kapasitasnya pun terbatas. Resource-nya juga terbatas. Jadi mungkin Mangga saya ikut aja apakah mau per area atau ada bagian khusus gitu yang spesifik yang kemudian itu dikelompok-kelompokkan gitu ya. Misalkan nanti ITB kebagian sama tim yang mana, dari kampus mana, fokus di mengerjakan yang mana, itu Mangga sih Bu. Kami ikut aja karena ini tim ITB juga ada Pak Agung, juga kami sudah mulai coba collect data sebenarnya karena memang ingin dapat yang lebih detail. Dan sebenarnya waktu kita presentasi di Aula Timur ya Bu Happy ya, itu Iya, kan iya. ada teman-teman dari Fly for Humanity itu ya. Dan mereka pun sebenarnya sudah menawarkan bahkan beberapa data mereka tuh udah ada di kami juga gitu karena diberikan aksesnya. Yang tentunya skalanya detail gitu ya karena dia UAV, jadi DM-nya pun diberikan gitu. Jadi rasanya mungkin tim kita bisa melakukan sesuatu gitu ya. Walaupun Betul, saya betul. paham tadi kata Bu Epi ya nanti di level kebijakan di atas ya kita nggak tahu mana yang dipakai. Tapi Iya. nggak apa-apa gitu. Tapi kita coba hasilkan yang maksimal yang bisa kita lakukan. Tapi kalau saran saya setuju tadi sih Bu dibagi saja supaya kita bisa fokus juga gitu menghandle yang bagian mananya gitu. Mungkin itu saja sih Bu Happy. Dibagi per region atau dibagi sesuai dengan istilahnya apa ya, kebidangannya. Nah, saya tuh agak khawatir karena kalau kebidangan mungkin kita semuanya ada pakar-pakarnya. Iya, betul-betul. Kita juga di universitas kita nanti bisa ngajak sesuai ya, berarti ya, Iya, nggak masalah iya. ya. Oke, oke. Gitu sih Bu. Ya, Karena kayaknya semuanya Bapak Ibu di sini kan udah pakar-pakarnya juga ya. Jadi ya, kalau ya. bidang mungkin relatif seragam ya Bu ya. Jadi mungkin Betul, betul, region itu betul. lebih, tapi Iya. standar kita sama gitu ya. Iya, betul, siap-siap. Toh nanti Bapak Ibu pasti saya yakin misalnya kaitannya dengan hidrologi juga pasti ada gitu kan ya. Ya, pasti pasti di universitas juga pasti juga Bapak Ibu banyak lah yang bidang-bidang terkait gitu ya. Siap ya. Kayaknya lebih ininya region mungkin ya Bapak Ibu ya. Dan oh ya, dan kami kami juga kemarin disampaikan kalau dari kami yang menghubungi mungkin kalau dari ITB apa tadi Fly Humanity kalau kami Abdi eh, Asosiasi Pilot Drone Indonesia yang Jawa Timur gitu ya. Kemarin Pak Rusdia, Pak Rusdia tuh Pak Dedi, mohon maaf. Iya, kemarin juga eh, sudah sudah berkontak-kontak. Nanti mungkin kami tanya juga. Ya, jadi biar saling melengkapi ya Bapak Ibu ya. Kan semangatnya seperti itu kan ya. Siapapun yang ini tidak apa-apa. eh, Sambil kita cek-cek nanti datanya seperti apa. Bapak Ibu yang lain, ada yang mau disampaikan? Pak, izin ya. Pak Zaidan ini dari Malikus Saleh ya Pak ya? Bapak Zaidan, izin Pak Zaidan. Sepertinya. Iya, ini Unsam Pak. Samudra. Iya. Oh Samudra, mohon maaf. Ya, 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 ya. Bukan Malikus Saleh ya, Pak Rusdi ya. Samudra ya. Tapi nggak tahu kita dengarkan juga nih kayaknya ya. Kalau kalau Unsam, oh ya Unsam Iya, Samudra iya, iya. Unsam yang di Samudra ya. Langsa. Iya, yang Langsa ya, Pak Ya, Rusdi. yang saya ya.
Pak Zaidan, ada yang mau disampaikan, Pak? Mungkin kondisi di lapangan yang dekat dengan Universitas Samudra, Langsa dan sekitarnya. Mungkin beliau ya, sambil pasif ya. Bu Epi, kalau Ya, kita siap. buat sekarang ininya Mm-mm. bagaimana? Langkah-langkah yang ya draft dulu langkah-langkahnya akan kita Ya, siapkan sambil menunggu besok begitu. ya, Dibuat aja satu slide kira-kira poin-poinnya dulu aja gitu. ya. Bagaimana? Mungkin izin poinnya yang tadi seperti saya share itu ya, Bapak Ibu ya. Ya, Boleh, Bu, misalnya, boleh, boleh. ya misalnya apa yang bisa dilakukan oleh konsorsium gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya, sambil mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan. Begitukah, Bapak Ibu? Izin. Tadi yang saya sudah Boleh. ini kan gitu ya, terkait eh, yang paling butuh itu kan eh, tadi karena intinya kalau kita mau ke kita mau ke infrastruktur hunian itu tadi kalau menurut saya ya, kok saya pandangannya itu tadi yang tadi disampaikan oleh Pak Pak Rusdi juga yang paling ini, yaitu memang yang diperlukan itu kajian hidrologinya yang baru dan kajian hidrologi kelerengan itu kan nanti istilahnya buat buat apa ya potensi-potensi banjir bandang, kemudian potensi tadi sama juga seperti Pak Pak Guru Samudra yaitu untuk potensi longsor. Nah, berarti kita membutuhkan membutuhkan data-data ini. Nah, berarti langkah awalnya kita bisa setelah berpasangan ya berpasangan nanti berarti langkah pertama akan saya share worksheet gitu ya. Kemudian nanti silahkan gitu ya. Ini eh, Bapak Ibu feel free gitu ya untuk menentukan nanti bergabung dengan tim mana gitu ya. Dan jangan lupa izin sekali izin bukan bukan apa ya istilahnya Rui. dijadikan ini di Aceh istilahnya karena di Aceh ini paling memang terdampaknya paling banyak gitu ya. Dan di Aceh ada tadi Maliku Saleh, kemudian Universitas Samudra yang juga masuk di Pokja Geospasial. Nanti juga itu bisa Bapak Ibu ya. Nah, kemudian mungkin bisa mencari data-data yang ada dari berbagai sumber eh, tadi community tadi flying flying apa yang tadi Bu Rian ini ya. Fly for Kemudian Humanity, Bu. ya flying flying fox ya. Kemudian bukan flying fox ya Bu. Jadinya flying fox. Mohon maaf ya. Kemudian Abdi kalau yang jelas itu Abdi Bapak Ibu. Abdi itu banyak kemarin itu. Mungkin bisa bisa yang Bapak Ibu kenal gitu yang sering bekerja sama gitu ya. Nah, kemudian ini terkaitannya itu kalau bisa ini Bapak Ibu bisa mengajak menurut saya ya bisa mengajak eh bisa mengajak teman-teman di universitas di perguruan tinggi Bapak Ibu yang kebidangannya ini begitu. Ya, yang kebidangannya itu karena nanti walaupun memang beririsan dengan manajemen risiko ya, izinnya Pak Surja ya, karena memang akhirnya kan ke sana. Tetapi kan biar beliau-beliau yang memang bidangnya itu hidrologi atau yang benar yang mengerti atau yang sudah sering berpenelitian, beriset, mengkaji eh, banjir bandang, tanah longsor seperti itu yang boleh sekali dilibatkan sehingga beliau pasti sudah punya apa knowledge based on experience ya terkait case-case seperti ini karena kan tadi ketika ketika kemarin pas saya tanya izin ya ke Bappenas itu kemudian datanya berapa kemarin Pak Rusdi sampai menyampaikannya Pak Rusdi ya. Ya, Bu. Iya, itu kan nggak bisa aduh membayangkan saja ini gimana ini kalau kalau belakangnya nanti ini tebing curam gitu kan itu nggak akan kelihatan kalau datanya seperti itu gitu ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu.
Sambil mungkin Bapak Ibu juga bisa mencari di berita-berita dan sepertinya di nanti akan saya coba lagi juga kemarin kan sudah sempat di-share ya oleh Bappenas ya dari Kementerian Perumahan Rakyat rencana-rencana Huntap. Nah, itu akan saya tanyakan apabila memang tidak boleh gitu karena itu ada hak atas tanahnya itu tadi yang sangat ini kan di situ ya. Kalau memang tidak boleh eh, secara eksplisit ya, secara eksplisit datanya minimal misalnya desa mana ya, gitu ya Bapak Ibu ya, sehingga nanti kita bisa mengarah ke sana. Ya. Ada yang raise hand? Ada yang raise hand, Bapak Ibu? Silakan. Prof, izin, Prof. Saya dari USU, Prof. Ya, ya, Pak. Ya, saya belum prof, Pak, tapi alhamdulillah kalau Ya, didoakan. ya, Ya, insyaallah. Pak, Pak Sidik, iya kemarin belum anu ya, usui nanti boleh diceritakan ya, Pak, kondisi di sana. Silakan, Bapak. Iya, kebetulan ini kami eh, agak intens juga ini Bappenas mengadakan kegiatan terkait dengan persiapan R3P. Kemudian kita juga ada undangan untuk membuat rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Jadi semuanya serba cepat nih. Dari Bappenas sejak 2 minggu setelah bencana sudah ke daerah-daerah tuh sepertinya juga bersama Bapeda ingin melakukan asesmen, kemudian persiapan ke tahap pemulihan. Dan memang di lapangan, Prof, itu sudah banyak yang dilakukan ya, termasuk membuat huntara, kemudian penetapan lahan huntap, dan itu saya tidak tahu secepat itu apakah ada kajian atau tidak, tapi mungkin ada target tertentu dari pemerintah provinsi di juga dengan arahan dari pemerintah pusat itu sudah eh, ada lahan-lahan yang sudah ditetapkan, meskipun saya nggak tahu itu kalau menurut kajian kita apakah sesuai atau tidak. Untuk itu memang di kelompok kita ini konsorsium kita ini sejauh apa kita bisa punya posisi ya, kalau kita berhadapan dengan Bapeda seperti apa, kalau kita nanti menghadapi eh, apa pertemuan-pertemuan itu apakah kita bisa di daerah itu menyatakan kita mewakili konsorsium ataukah kita masih ya dengan tugas kampus masing-masing gitu Bro. Sehingga saya pikir apakah kita hanya diskusi-diskusi seperti ini atau tidak ada penetapan kita dalam bentuk SK gitu bahwa kita bagian dari konsorsium perguruan tinggi yang sudah menyusun eh, kajian-kajian dan hasilnya salah satunya dalam pen- eh, bentuk peta penetapan huntap maupun eh, areal-areal zona rawan bahaya tadi. Karena saya pikir memang zona rawan bahaya ini harus benar-benar ditetapkan dengan sangat teliti supaya tidak terjadi di kemudian hari terulang kembali karena kita belum selesai masalah Sumatera ini kemarin juga menghadapi bencana yang korbannya cukup banyak di Cisarua, Bandung gitu kan. Nah, ini juga eh, rasanya zona rawan bahaya ini harus menjadi concern kita agar penetapannya benar-benar sangat eh, hati-hati dan kemudian pemerintah secara ketat nanti memperlakukan dalam regulasi. Nah, itu langkah-langkah kita seperti apa nanti Prof supaya kita di daerah ini mulai menyusun ini. Kalau saya kemarin ngikuti kegiatan di Kementerian Lingkungan Hidup itu mereka menjadi fasilitator dan kampus-kampus yang terdampak itu mengirimkan tim, termasuk di situ juga ada asisten dan mereka mempunyai tim juga kementerian yang seperti yang dilakukan Bappenas ya mereka menyusun peta-peta per daerah kita yang di daerah ini memberi masukan ya, apakah ini sudah sesuai atau belum, apalagi data yang terbaru. Nah, kemudian sampailah mereka menyusun sebuah dokumen kajian evaluasi kebencanaan. Nah, kita ini nanti targetnya
apa gitu, Prof? Apakah peta ini nanti bisa kita susun dalam bentuk kajian resmi yang kemudian mewakili konsorsium, kemudian kita ajukan ke pemerintah untuk jadikan bahan pertimbangan untuk kebijakan atau seperti apa dan waktunya kapan. Nah, kita belum ada timeline seperti apa dan seperti apa juga kita timnya, apakah ada SK nanti sehingga kita bisa punya dasar nanti di perguruan tinggi bergerak atau seperti apa. Itu eh, lebih banyak ke konfirmasi-konfirmasi aja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sidik. Ya, ya begitulah yang sebenarnya kita semua pengennya begitu Pak Sidik. Pengennya seperti itu ya. Ke ke Dirjen Disbang Pak Dirjen yang jelas ya. Karena pada waktu itu RTI kemarin barusan launching ya di USU ya Pak ya, Pak Sidik ya. Oh iya itu ini kebetulan ada agenda pelantikan rektor jadi Hmm, sekalian itu ngumpul semua rektor di situ kan, Prof. Jadi sekalian hmm, ada apa itu pembentukan konsorsium kebencanaan gitu. Tapi secara iya. teknis masih belum tahu seperti apa bentuknya. Hmm, hmm. Lebih Nah, ke launching seremonial lah, iya, nanti iya, Prof iya. ya. Iya, Ya mungkin mungkin karena menunggu itu sepertinya karena iya, iya, memang iya. memang kemarin ketika ditanya istilahnya sedang on progress ya seperti itulah. Jadi sepertinya nanti ketika setelah launching kemudian langsung cepat gitu ya. Mudah-mudahan ya kita juga pengennya punya dasar yang kuat. Sama seperti ketika kita misalnya saya beri contoh misalnya tadi Bapak ke Bapeda atau ke kementerian lembaga yang terkait Kak. Misalnya ke tadi ke LH gitu ya Pak ya. Ya, kemudian misalnya juga ke perumahan permukiman karena kita juga ada data sekalian di sana gitu ya. Karena infrastruktur itu kita kan sesuai di Pokja itu kita banyak mensupport kemana-mana ya Bapak Ibu ya. Dan mereka juga juga menunggu kita sama Pokja. Antar kita pun aja juga sama. Kita ditunggu-tunggu itu. Nah, itu nanti biar lebih enak sama apabila ada legal gitu. Jadi kita ketika ditanya, oh iya kami dari Pokja gitu ya. Ya, sama kok. Kemudian timelinenya sendiri ini juga masih simpang siur gitu ya. Kami kemarin juga dengar sama dari Pokja Permukiman itu juga mengatakan timelinenya masih masih di apa ya digodok lah dirembuk gitu. Kalau sekarang mereka diminta membuat membuat proposal-proposal dulu. Ya, istilahnya seperti itu. Ya. Mereka malah kalau saya kemarin em, mendengarkan apa ya internal kami sih mohon maaf ya. Tapi dari internal itu kami bisa tahu gitu ya di Pokja Perumahan Permukiman sepertinya malah tidak ke Dirjen Risbangnya ya karena kan memang Dirjen Risbang yang menaungi kita saja, tetapi mereka langsung ke Kementerian Perumahan Rakyat. Ya, sesuai tupoksinya ya, perumahan permukiman ya. Jadi mereka ke sana langsung. Sepertinya koordinasinya mereka langsung ke sana. Begitu, Bapak Ibu. Ada lagi yang mau disampaikan, Bapak Ibu? Saya cukup Cukup ya, Pak Rusdi. ya, Ya, ya. oke. Bapak Ibu yang lain, adakah? Di sini saya juga izin memperkenalkan diri kalau di sini saya ada Pak Dani. Pak Dani Arifianto ini di tim kami. Ini beliau juga nanti mungkin siapa tahu bisa ini dengan Kementerian Pertahanan gitu ya. Apabila butuh data-data yang lebih. Hmm, sudah semua Bapak Ibu, kalau memang sudah izin besok akan kami share untuk worksheet gitu ya. Sama sama seperti yang sebelumnya lebih ke arah worksheet. Nanti Bapak Ibu mungkin akan di area mana, kemudian berkoordinasinya dengan universitas mana. Lebih ke arah lebih ke arah istilahnya universitas tersebut juga dekat dengan lokasi atau
memang kemarin ditanggap darurat juga sudah gitu ya, walaupun nanti kemudian kita bisa bersepakat lah. Toh juga ini 52 kabupaten kota ya banyak gitu ya, jadi tidak kurang lah istilahnya. Ya bahkan mungkin banyak banget gitu, malah mungkin kita yang tidak mampu. Nah kalau sebegitu banyaknya. Dan akan saya share untuk pointersnya nanti. Mungkin begitu saja ya Bapak Ibu ya. Karena ini juga sudah cukup malam, waktunya istirahat. Terima kasih sekali Bapak Ibu masih berkenan untuk hadir menyampaikan ide. Insya Allah berkah untuk semuanya. Dan saya yakin semangat kita sama ya Bapak Ibu ya, yaitu untuk memulihkan kondisi dari saudara-saudara kita yang berada di 3 provinsi yang kemarin terdampak itu ya, apalagi Bapak Ibu yang ke sana pasti luar biasa ini mereka ini ya, apalagi Bapak-bapak Ibu yang di daerah sana masih ininya tiap hari melihat itu pasti rasanya ini sekali ya, masih rasanya benar-benar pengen sekali untuk dapat membantu dengan sepenuhnya. Ya, mungkin itu saja, Bapak Ibu. Terima kasih sekali. Insya Allah nanti kita akan berdiskusi lagi next untuk tahap selanjutnya. Ya, mungkin itu saja. Izin saya end ya, Bapak Ibu ya. Baik, baik, Bu. Assalamualaikum, selamat Makasih. malam. Baik, Bu Evi. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.